Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujianmu. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti biasa nyanyi dulu yo. Kamu panjenengan kan mengikuti nanti ya, mengulang refrennya. Lagunya pasti kita sudah tahu. Ku renungkan, ku resapkan sabdamu ya Tuhan, dan pimpinlah kami seturut sabdamu. Yuk semua isin nek wong kene iki ora langsung ya bali. Ayo rasa ngenteni kur kabeh awake iso kok, pasti iso yo. Yo. Renungkan, ku resapkan sabdamu ya Tuhan. Terus yuk. Hidup seturut sabdamu. Lalu suruhnya begini. Tuhan, cairkanlah hatiku yang sendu dan ku renungkan, ku resapkan sabdamu ya Tuhan, dan pimpinlah kami Tuhan, hidup seturut sabdamu. Tepuk tangan bagi Tuhan ya. Maaf ya kalau saya mengira bahwa semua sudah tahu dan apa. Saya pikir apa. Tapi oke, lihatlah hari ini kita diantar untuk merenungkan firman. Bacaan pertama sangat bagus. Betapa pribadi per pribadi itu merindukan, membangun kerinduan. Bahkan kerinduan akan firman itu dibangun. Engkau Gusti nyabdopo ya. Nanti Tuhan akan bersabda kepadaku tentang apa ya. Aku mau mendengarkan. Dan itu yang menjadi sikap hati umat Israel. Umat Israel sesudah pembuangan, jadi umat Israel kan pernah dibuang ke Babilonia atau ke Assyria. Ketika pulang, mereka rindu untuk membangun iman lagi, rindu untuk mendengarkan firman, rindu untuk mencerna dan menjadikan itu pelita hidup. Maka kemudian diadakanlah perkumpulan raya, diceritakan dalam bacaan pertama. Bacaan pertama, lihat pada bacaan pertama, sesudah umat Israel kembali dari pembuangan pada hari pertama bulan ke-7, Imam Ezra membawa kitab Taurat ke depan jemaat. Pria, wanita dan semua dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman depan gerbang air bait suci ini dari pagi sampai tengah hari. Dari pagi sampai tengah hari, Bapak Ibu Saudara-saudara, saking rindunya mereka menyediakan waktu dari pagi sampai tengah hari. Anda bisa membayangkan tanah Timur Tengah, tanah yang sangat panas. Kemudian ada masuk, itu mungkin hujan loh, itu mungkin mendung. Enggak. Ya kita generally mengatakan umumnya tidak mendung dan hujan. Jadi pasti ngentak-entak ya panasnya. Lihat. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Adapun Ezra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu
yang dibuat khusus untuk peristiwa itu. Jadi ini memang kayak perayaan raya, jurono gawe tarup, terus ono do ning lapangan mungkin digelari apa, lalu kemudian dibuatlah mimbar kayu yang bukan seperti ini tapi mimbar kayu sementara mungkin kan, kayak nek perayaan di kampung atau perayaan apa itu yang dibuat khusus untuk peristiwa itu. Ezra membuka kitab itu di depan mata semua umat karena ia lebih tinggi dari semua orang. Jadi kan dia mesti ance-ance, ya kan, lebih tinggi. Pada waktu ia membuka kitab, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Agung dan semua orang menyaut amin, amin. Luar biasa ya, kita membayangkan kebuak salapangan lalu gemuruh gitu kan, amin, amin, sambil mengangkat tangan ternyata amin, amin gitu ya. Kemudian mereka berlutut dan bersujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Firman diangkat dan kemudian mereka amin, amin, lalu berlutut menyembah sampai ke tanah, jengking. Terus bagian-bagian kitab Taurat dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, kepala daerah, Imam Ezra, ahli kitab itu, serta orang Levi mengajar jemaat, berkata kepada seluruh hadirin, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Karena semua orang itu menangis ketika mendengarkan kalimat-kalimat Taurat. Luar biasa ya, saking rindunya krungu firman Tuhan itu langsung merebus mili dan menangis. Karena sangat rindu mendengarkan sebenarnya kehendak Tuhan dalam hidupku itu apa toh gitu. Sehingga mereka berkumpul. Peristiwa yang sangat dramatis menurut aku dan saya suka sekali dengan ini. Lalu berkatalah Imam Ezra kepada mereka, pergilah, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis dan berikanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Sebab hari ini kudus bagi Tuhan, jangan bersusah hati, tetapi bersukacitalah karena Tuhan, sebab sukacita karena Tuhanlah perlindungan. Saudari-saudara, rupa-rupanya Ekaristi itu tidak hanya bagian liturgi Ekaristi. Banyak orang mewartakan begini, nek Ekaristi iki ora khotbahe sing penting ning liturgi Ekaristinya yang bener lah, bener. Atau sekarang mengatakan sing penting kuwi ora sabda ning komuni yo. Ning apa ngono? Panjenengan mesti ora romo. Ya aku ya pengen mencerna firman. Saiki terbukti nyatanya ketika pandemi panjenengan memilih gitu live streaming sing yo pancen iso di asta kundur firman itu mergo diuraikan dengan jelas dan aplikatif. Jadi memang matuk trep karena iso tak tindakke ora ning awang-awang. Mesti ngono mula banyak di antara umat kita yang sekarang sudah tidak terbatas pada batas-batas geografis, kemudian shopping mencari misa entah ke Bandung, entah ke Jakarta, entah ke Surabaya, entah ke Wonogiri, juga banyak yang ke Wonogiri kan. Ya, untuk mendengarkan firman juga di samping perayaan Ekaristi yang menjadi puncak. Maka itu Bapak Suci Fransiskus menghimbau kepada para pemberi renungan, para pengkhotbah, para romo, dan saya juga menyampaikan para prodiakon, para intelektualitas di lingkungan, ketika ingin menyampaikan dan bersaksi, kita semua adalah saksi, itu bisa menceritakan firman supaya dipahami oleh orang lain. Sehingga ketika orang pulang itu memang gembol atau sungguh-sungguh dibentuk, diresapi oleh firman itu. Amin. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Injil sekali lagi tentang firman. Tuhan Yesus pulang ke rumah di Nazaret, masuk ke sinagoga, diberikan diulungki kitab Nabi Yesaya, dan kemudian Tuhan Yesus maos membaca. Dan kemudian apa yang terjadi?
dikatakan di sana apa yang terjadi sesudah membacakan. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Mergo gumun, ora mergo carane maca, ning yang hadir mengalami bahwa benar yang dikatakan. Dan aku melihat itu dalam dirimu ya Tuhan. Pelaksana firman seutuhnya. Maka kemudian kita semua bahasa sekarangnya mungkin melongo, ya kan? Gumun ketika Tuhan Yesus membaca kitab Nabi Yesaya itu. Sekali lagi Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Dan Yesus meneguhkan kemelongoan mereka itu dengan mengatakan, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Yesus memberi kesaksian, akulah firman itu, akulah yang mewujudkan firman Allah itu secara sempurna, sepenuhnya dalam hidup. Maka pakaryan pekerjaan Yesus dan mukjizat-mukjizat dan penyerahan diri di kayu salib adalah pelaksanaan firman seutuhnya. Maka sesungguhnya firman itu tidak diawang-awang, tidak sesuatu yang jauh di sana lalu kita ada di sini. Tetapi kita memandangnya, kita mengalami Yesus yang menyertai kita, dan kita bisa melihat bagaimana menjadi pelaksana firman itu dalam diri Yesus sahabat kita, Yesus Tuhan kita, Yesus Putra Allah. Maka saudara-saudara, kalau hari ini saya mengajak kita kembali dan menghidupi firman, supaya firman itu meresap dalam hidup kita dan menjadi cara kerja, menjadi cara tutur kata, memberi pesan, memberi modal dalam serawung bersama orang lain. Itu lahir dari iman pada Yesus yang sungguh pelaksana firman sepenuhnya. Maka itu sangat dekat dalam hidup kita, dan kita belajar terus menerus. Dan hari ini firman meneguhkan saya dan Anda untuk terus belajar meresapkan. Ku renungkan, ku resapkan sabdamu ya Tuhan, dan pimpinlah kami Tuhan, hidup seturut sabdamu. Amin. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujianmu.